Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Priyono dengan nomor induk mahasiswa 056661669. Nah, kali ini saya akan eh, mempraktekkan cara membuat eh, database ERD atau Entity Relationship Diagram dengan contoh kasus yang sudah ditampilkan di tugas 2 kali ini. Saya akan membuatnya menggunakan sum. Kali ini kita akan membuat sebanyak sebuah database rumah sakit ya, dengan entitas atau tabel sebanyak 6 tabel dengan variasi entitas yang seperti ini, dengan masing-masing atribut seperti yang saya tampilkan di soal berikut. Oke, langsung saja kita menuju ke eh, aplikasi SAM-nya. Di sini sudah saya aktifkan untuk Apache dan juga MySQL-nya. Langsung kita masuk ke mode adminnya. Oke, di sini kita buat database baru. Jadi kita berikan nama eh, rumah sakit. Kemudian kita create. Nah, sesuai dengan yang ada di soal, kita akan membuat entitas sebanyak 6 atau 6 tabel. Oke, yang pertama kita buat tabel pasien, kemudian dengan 4 kolom seperti yang tertera pada tugas. Ada 1, 2, 3, 4. Kita create. Kemudian di sini kita masukkan ID pasien dengan integer atau angka sebanyak maksimal 3 digit. Kemudian juga di sini kita auto increment. Kita masukkan juga sebagai primary key. Kemudian di sini ada yang kedua adalah nama pasien. Salah ya. Pasien dengan varchar atau karakter sebanyak maksimal 50 kata. Kemudian juga di sini kita masukkan jenis kelamin pasien. Kita masukkan maksimal 1 karakter ya, nanti biar di sistemnya ditulis L atau P, atau pria atau wanita. Kemudian di yang terakhir adalah alamat pasien. Di varchar juga ini maksimal kita masukkan 200 karakter. Jika sudah, kita simpan. Oke, ini adalah tampilan dari entitas atau tabel pasien dengan jumlah atribut sebanyak 4. Kemudian kita buat untuk kelima tabel yang lainnya.
Oke, sudah terbuat database untuk rumah sakit dengan total 6 tabel seperti yang tertera di layar monitor. Ada tabel admin, daftar, dokter, dokter admin, kemudian pasien dan juga pasien dokter. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan membuat relasi, namun sebelum itu kita harus menentukan foreign key dari tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Tidak semuanya, hanya ada beberapa. Kemudian di sini kita satu contoh dulu. Kita lihat ke daftar soal. Nanti untuk foreign key-nya eh, kita buat di dokter admin ini adalah ID admin, ada ID dokter, kemudian di tabel daftar ada ID admin dan juga ada ID pasien. Di pasien dokter, tabel pasien dokter ada ID dokter sama ID pasien. Nanti kita akan buat untuk foreign key-nya. Langsung kita kembali ke localhost untuk dokter admin. Kita pilih more, kemudian index, kita klik OK sampai keluar kunci warna silver ya. Kemudian di tabel pasien dokter, untuk memastikan kita cek kembali apakah ada atribut yang perlu diberikan foreign key. Oke, sudah cukup untuk membuat foreign key-nya. Kita ambil di 3 tabel. Oke, setelah selesai membuat foreign key untuk semua tabel, kita lanjut kembali ke database rumah sakit. Lalu kita klik di bagian desainernya untuk melihat tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Oke, kita susun sedemikian rupa agar terlihat rapi. Untuk langkah selanjutnya adalah kita buat relasi antar tabel, yakni menghubungkan primary key satu tabel dengan foreign key dengan tabel yang lainnya. Contoh, kita klik dulu untuk create relationship-nya. Lalu kita pilih di sini cascade untuk semuanya. Kemudian terbangunlah sebuah relasi. Kita aplikasikan untuk yang lainnya ya.
Oke, berikut ini untuk tabel sudah kita relasikan sesuai dengan eh, soal yang ada di tugas 2. Untuk langkah selanjutnya adalah saya akan memasukkan satu contoh data pasien. Di sini saya akan ke menu insert. Di sini sudah tertera untuk memasukkan dua pasien. Saya contohnya ini ya. ID-nya 1, di sekaliannya alamatnya Kediri, kecil aja. Kemudian selanjutnya setelah kita simpan, oke, sudah jadi. Untuk yang kita entrikan tadi ada dua nama atau dua data pasien yang telah kita masukkan, yakni Rudi dengan Yani. Berikut untuk datanya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan coba menampilkan data dengan command prompt. Oke, kita pakai database rumah sakit. Selanjutnya kita tampilkan untuk seluruh tabelnya. Oke, lalu kita coba tampilkan data. Oke, untuk data yang ditampilkan di dalam command prompt ini ada dua orang pasien. Ini insya Allah sudah sesuai dengan yang kita entry juga di sini. Jadi untuk tugas 2 ini insya Allah sudah selesai dalam simulasi pembuatan atau praktik pembuatan database sesuai dengan soalan yang ada di tugas 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.